Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga sahabat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya melanjutkan video ini, untuk memudahkan sahabat muslim mendapatkan video-video selanjutnya, jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Pondok Pesantren Kanak-Kanak Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal adalah lembaga pendidikan pesantren kanak-kanak dan dewasa yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, yang didirikan atas motivasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai gerakan penanaman akidah Islamiyah dan pemberantasan buta huruf Al-Quran, guna mengantisipasi pengaruh negatif era globalisasi. Bertolak dari motivasi dan latar belakang tersebut, Pondok Pesantren Kanak-Kanak Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal bertujuan mencetak generasi Qurani dan berakhlak dan berbudi pekerti, menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, menanamkan kebiasaan Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan disiplin ibadah terhadap anak. Saya akan mengajak sahabat muslim mengunjungi Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan yang ada di Rawamerta, Kabupaten Karawang. Seperti apa sih keseruan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren ini? Yuk ikuti saya dalam episode perdana serba-serbi pesantren kali ini. Tahun pertama, santri mampu membaca Al-Quran 5 juz, hafal surat Yasin, 13 surat-surat pendek, hafal bacaan sholat, wiridan dan doa sesudah sholat, hafal 20 doa sehari-hari, serta mampu membaca dan menulis huruf Arab dan Latin. Motivasi dan latar belakang tersebut, Pondok Pesantren Kanak-Kanak Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal bertujuan mencetak generasi Qurani dan berakhlak dan berbudi pekerti, menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, menanamkan kebiasaan Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan disiplin ibadah terhadap anak. Sahabat muslim, kita sudah berada di Majelis Asrama Al-Muhajirin Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan. Kali ini kita akan mengadakan kegiatan rutin harian, yaitu sholat duha berjamaah. Inilah kegiatan sholat duha berjamaah di Asrama Al-Muhajirin Tarbiyatul Wildan. Akbar doa. Sahabat muslim, setelah kita melaksanakan sholat duha berjamaah, kita akan berbincang dengan salah satu staf pengajar di Asrama Al-Muhajirin, yaitu dengan Ustadz Andim. Assalamualaikum Ustadz Andim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh gak sih dijelaskan bagaimana jadwal keseharian Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan khususnya di Asrama Al-Muhajirin? Jadwal keseharian anak-anak mulai pagi hari bangun tidur, setelah bangun tidur anak sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah anak mengaji, setelah mengaji jam 6:30 anak sarapan lagi, setelah sarapan anak sekolah tepatnya jam 7 pagi. Nah jam 11 siang anak pulang sekolah makan siang, dan anak setelah makan siang sampai waktunya zuhur anak sholat berjamaah sholat zuhur, dan setelah berjamaah sholat zuhur anak tidur siang atau istirahat. Nah dibangunkan laginya bangun jam 2:30 anak mandi, setelah mandi sholat berjamaah asar,
setelahnya anak mengaji, setelahnya jam 5 bel anak makan sore. Setelah makan sore anak di situ ada untuk bermain. Setelah main sore sampai jam setengah 6 anak suruh masuk ke tempat sholatnya masing-masing. Dan setelah berjamaah sholat maghrib anak lanjut pengajian ngaji malam sampai pukul 8 malam. Setelah mengaji anak sholat berjamaah sholat isya. Setelah sholat isya jam setengah 9 anak menyiapkan pelajaran untuk sekolah besoknya. Dan dari jam 9 sampai jam setengah 10 anak mengerjakan tugas atau PR yang ada di sekolah. Setelahnya anak tidur. Dan berikutnya putarannya sampai jam setengah 4 seperti itu pagi. Kemudian ada tidak sih target atau program belajar di asrama Al-Mustaqim? Program belajar kita ini ada 3 program. Yang pertama pembelajaran Al-Quran, yang kedua pembelajaran kitab, yang ketiga menghafal Al-Quran. Seperti itu. Apa sih harapan Ustaz setelah program? Harapan dari kami mudah-mudahan apa yang telah kami tanam kepada anak-anak semoga bisa memetik buahnya. Seperti itu. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada anak-anak menjadi anugerah. Terima kasih Ustaz sudah mau berbagi tentang kegiatan harian anak-anak di asrama Al-Muhajirin pada pesantren Tarbiyatul Wildan. Iya, sama-sama Ibu. Pengen semua anak didik kita, yaitu khususnya di Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan berkarakter tinggi, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua apa yang diinginkan oleh anak-anak kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari akhir tahun 80-an, tepatnya sekitar tahun 1987-88-89, itu Kiai Haji Mamdu Mastari ini jadi koordinator pengirim anak-anak usia 5-6 tahun ke Jawa Timur, tepatnya di Desa Sidayu, Kabupaten Gresik. Jadi sekitar tahun itu banyak santri pesantren dari daerah Karawang dan sekitarnya, termasuk Subang, Purwakarta, dan Bekasi. Katanya sih pernah nyampe 10 bus ngirim dari Karawang sini ke Jawa Timur. Oleh karena itu di sana disambut baik dengan Kiai Haji Muhammad bin Sofwan Sidayu. Suatu ketika almarhum Kiai Haji Muhammad bin Sofwan ini menanyakan gitu ya, atau memberikan masukan kepada Pak Kiai Haji Mamdu ini bahwa bagaimana kalau buka cabang saja di Karawang, daripada masyarakat yang punya uangnya pas-pasan, mahal untuk transportasi gitu. Kata Pak Haji Mamdu, gimana caranya? Katanya. Kata Mbak Muhammad bin Sofwan, kirim aja kader ke sini katanya. Yaitu setelah itu baru kurang lebih sekitar tahun 1990 kirim kader tuh. Di antaranya ada Kiai Haji Bubun Asobar itu juga, termasuk Pak Haji Nuh gitu. Itu diantara generasi pertama yang dikirim kader gitu. Alhamdulillah setelah kader 2 tahun, tahun 1992 itu buka atas restu dari dan bimbingan oleh Kiai Haji Ahmad Busairi selaku gurunya Kiai Haji Ahmad Mamdu Mastari di Karawang. Ya, dari 92 nyampe 95 pertama santri, alhamdulillah ada 40 santri ya. Mungkin kalau yang lain buka pesantren mungkin mulai dari 5 atau di bawah 10 lah.
Jadi nggak usah kaget kenapa santrinya langsung 40, karena sebelumnya biasa ngirim ke Jawa Timur gitu ya. Alhamdulillah dari 40 kalau cerita dari Pak Haji Numa lulusan ada nyampe itu 35 itu berhasil lulus 2 tahun itu, karena yang sebagian gugur di jalan gitu. Kemudian dari 92, 94, 95 ya itu udah ada 1-2 angkatan itu. Katanya sebagian wali santri bilang, "Nih anak mau lanjutkan MI di mana ya?" katanya. "Gimana kalau di sini buat aja?" katanya. Atas ya permintaan orang tua juga, akhirnya tahun 95 buat kita MI sendiri ya. Dari situ berkembang ya. Pada awalnya hanya di asrama Ghazwa, kemudian geser ke Amirul ya. Amirul itu Ghazwa dengan Amirul ini terhalang oleh satu rumah gitu ya. Alhamdulillah dapat tanah darat dari Ghazwa ke Amirul. 95 ya itu berdiri MI. 96, 97, 98, 99, tahun 2000 ya. Tahun 2000 udah ada lulusan 1 ya, 1, 2, 2001, 2002 alhamdulillah ya. Sebagian yang lulusan TK ya, yang kelas A rata-rata dulu mah ada yang melanjutkan hafalkan Quran ya. Dulu mah menghafalkan Quran ini 1 tahun ditarget harus dapat 5 juz ya. Kesini-sini nyampe tahun 2000, 2005, 2006, 2007 5 juz ini dirasa berat ya, 5 juz. Makanya turun ke 2 juz sampai sekarang. Dari selama perjalanan awal itu kita ikut Yayasan Nihayatul Amal ya, yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Busyairi itu ya. Kenapa Tarbiyatul Wildan belakangnya ada Nihayatul Amal, dan emang dulu fokusnya ke sana, ke pesantren Nihayatul Amal. Bahkan dulu wisudanya di sana, bahwa ini adalah Nihayatul Amal yang TK gitu. Dulu usia 5-6 tahun sangat dibanggakan, karena yang seharusnya lulusan usia tabarok waqiah, dari situlah mulut ke mulut akhirnya banyak yang minat gitu ya. Tidak hanya wali santri minat mondokan, ternyata dari nyampe 95 sampai tahun 2000 ini juga banyak juga tetangga atau guru di Nihayatul Amal buka cabang, artinya dikirim santri TK dari ini ya. Buka SMP ini salah satu alasannya adalah untuk melengkapi anak yang hafalin Quran belum selesai 25 juz. Jadi meskipun ada yang selesai kelas 6, selesai juga hafalan Qurannya. Itu sekilas. Begitu juga meskipun target di Sidayu mah Yasin Tabarok Waqiah ini tahun kedua program TK. Nah di sini atas bimbingan Kiai Ahmad Busyairi bahwa kita mah di Karawang tahun pertama aja Yasin itu, hafalan Yasin. Ya akhirnya semester kedua di tahun pertama ini Yasin udah disampaikan ke anak-anak gitu ya. So. Kemudian targetnya ini ya tidak muluk ya, anak dari 0 tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran termasuk tulis Arab dan Latin ya. Itu diantara salah satu atau tujuan utama. Adapun tahfidz itu program lanjutan sebetulnya. Pertama kita lihat niat dan tujuan orang tua dari rumah ya. Ada, kalau selama saya dari tahun 2010 mukim di sini, itu mungkin bisa dikategorikan minimal 2 wali santri itu. Yang pertama memang orang tua kedatang ke Tarbiyatul Wildan ini pengen bener cari ilmu ya. Yang kedua itu disangkanya kita ini bengkel moral gitu ya. Bengkel moral artinya yang tadinya di rumah yang susah diatur dan seterusnya, gimana caranya di sini bisa ngaji gitu minimal ya. Adapun karakter yang ingin kita capai, targetkan bahwa pembiasaan ya, pembiasaan dalam beribadah, mulai dari wudu ya, sholat berjamaah gitu ya,
mengaji, termasuk membaca Al-Quran, itu kadang kalau tidak dibiasakan dari kecil akan susah. Minimal ya untuk usia anak-anak mah dipaksakan itu sebetulnya tidak masalah, asalkan ke hal yang baik gitu. Termasuk dipaksakan waktunya bangun jam 4 pagi subuh. Itu kan anak-anak udah harus bangun, mandi biar seger, biar fresh pikirannya, kemudian sholat jamaah subuh, dilanjut ngaji lagi, kemudian pagi sarapan, setelah sarapan baris persiapan sekolah, berangkat sekolah, bagi uang jajan, kita dibiasakan untuk antri tertib ya. Jadi tidak hanya uang mandi makan yang tertib baris, tapi juga yaitu ngantri minta uang jajan. Begitu juga kita membiasakan membaca doa keluar rumah ya, keluar rumah. Itu diantaranya. Tetap meskipun ada saja pertanyaan dari orang tua, Pak Ustadz, anak di rumah kenapa susah mengaji ya, gitu ya. Meskipun kemarin udah 1 tahun atau 2 tahun di pesantren. Pertama kuncinya adalah harus adanya yang ditokohkan ya. Kalau di pesantren mah ada guru yang mengingatkan, minimal mengajak bareng, ayo sholat yuk, ayo sholat dulu, sholat bareng. Dan itu guru sama santrinya ikut sholat ya. Kurang lebih di rumah juga harus ada yang dijadikan figur gitu ya, figur, baik itu ayahnya, kakaknya, paman, kakek, siapa aja saudara yang ada di rumah, harus ada yang bisa ngajak ya. Untuk yang ingin mensantrenkan anaknya, silakan datang saja ke Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang ya. Tepatnya di Jalan Irigasi nomor 62. Sahabat Muslim, kita sudah berada di Asrama Al-Amin, yaitu salah satu asrama di Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan, yang mana asrama ini adalah asrama dari program unggulan Tahfidz. Seperti apa sih kegiatan di dalamnya? Yuk kita masuk sama-sama. Sahabat Muslim, seperti yang kita ketahui bahwa pesantren itu identik dengan asrama atau kamar pesantren. Seperti apa sih suasana kamar di pesantren Tarbiyatul Wildan Asrama Al-Amin? Yuk kita masuk ke dalam. Beginilah suasana di dalam kamar Asrama Al-Amin. Seperti yang kita lihat, ada beberapa santri yang sedang berodah di dalam kamar, kemudian ada lemari-lemari, dan ada susunan kasur, juga ada peralatan makan santriwati, serta ada kebutuhan sehari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan tidak bagaimana program Tahfidz di Asrama Al-Amin ini? Untuk program Tahfidz di Asrama Al-Amin ini itu menindaklanjuti dari program PK dan selama 2 tahun untuk belajar membaca Quran. Nah, setelah itu anak itu diseleksi, ada penyelesaian, kalau lulus itu masuk Tahfidz, kalau tidak lulus itu masuk program PK. Dan untuk jenjang di asrama ini mulai dari MI, kemudian SMP dan SMK. Ada juga yang tidak sekolah atau salat. Setelah khatam atau setelah lulus dari pondok pesantren ini, bagaimana tindak lanjutnya untuk para santriwati di Asrama Al-Amin? Kalau yang lulus sekolah itu biasanya melanjutkan sampai khatam. Kalau yang sudah khatam itu biasanya mengabdi 1 tahun atau 2 tahun mengajar gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Semoga para santriwati di sini mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil ya qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatil lahum adzabun syadid wallahu azizun intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, usai sudah serba-serbi pesantren di episode perdana kali ini yang membahas tentang pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal di Karawang. Semoga dengan video ini orang tua semakin yakin dan ikhlas untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Jangan lupa subscribe dan saksikan video-video selanjutnya di channel Sahabat Muslim. Sahabat Muslim, bersahabat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Muslim semua? Semoga sahabat Muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Muslim, sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa berbagi, karena berbagi itu indah. Kalau kau sudah oke dan memangnya begitu. Kalau kau sudah oke, baca takbir. Kalau kau sudah siap, baca takbir.